kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pendapat yang kedua, materinya yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Ya, ada dua hal yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Dan yang kedua adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Baik, sebelum kita bahas mengenai hak dan kewajiban warga negara, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban warga negaranya. Nah, Pancasila ini juga menjamin adanya hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, di dalam Pancasila ini terdapat 3 nilai yang dikategorikan menjadi 3, yaitu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, yang dimaksud dengan nilai dasar ini merupakan hakikat, esensi, intisari, atau makna yang terkandung di dalam nilai-nilai tersebut. Nah, nilai dasar ini bersifat universal karena menyangkut hakikat, kenyataan objektif segala sesuatu. Nilai dasar ini meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, sekarang yang dimaksud dengan nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan dapat diarahkan. Jadi, nilai instrumental ini berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai instrumental ini juga merupakan penjabaran dari nilai dasar yang terdapat di dalam Pancasila, kemudian dijabarkan ke dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 berupa pasal-pasal. Nah, sekarang yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis ini merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari nilai instrumental dalam kehidupan nyata. Nah, sebagai nilai praksis ini merupakan perwujudan dari nilai instrumental. Oke, nah dari ketiga nilai tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mengatur adanya hak dan kewajiban warga. Baik, sekarang kita lihat satu persatu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar yang berkaitan dengan hakikat kelima sila dalam Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, hakikatnya adalah ketuhanan. Di dalam sila ini menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian pada sila yang kedua, nilai dasar yang terkandung di dalam sila yang kedua adalah kemanusiaan. Nah, di dalam kemanusiaan ini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Nah, sekarang sila yang ketiga. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Hakikat dari sila ketiga adalah persatuan, di mana di dalamnya menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia. Sekarang sila yang keempat. Sila yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, hakikat dari sila keempat ini adalah kerakyatan, di mana di dalamnya mencerminkan kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikatnya adalah keadilan. Ya, hakikat dari sila yang kelima adalah keadilan, di mana di dalam Pancasila ini mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nah, sekarang kita lihat kewajiban apa saja yang ada di dalam Pancasila. Kita lihat sila yang pertama. Nah, sila pertama, kewajiban yang ada di dalam sila pertama adalah membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan masing-masing. Kemudian yang kedua,
mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, sekarang kewajiban warga negara yang tersirat di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Atau sila yang kedua, yaitu yang pertama, memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain. Yang ketiga, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Nah, selanjutnya adalah kewajiban yang terdapat di dalam sila yang ketiga Persatuan Indonesia, di mana sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negaranya untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian yang kedua, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Kemudian berikutnya adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sekarang adalah sila yang keempat. Ya, kewajiban di dalam sila yang keempat ini mengamanatkan bahwa setiap warga negara untuk mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, kemudian memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena yang terakhir adalah berkaitan dengan sila yang kelima. Kewajiban di dalam sila yang kelima, di mana diamanatkan bahwa setiap warga negara untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Kemudian yang ketiga, suka bekerja keras. Nah, itu kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara yang terdapat di dalam Pancasila. Nah, berikutnya adalah hak dan kewajiban warga negara di dalam nilai-nilai instrumental sila Pancasila atau hak dan kewajiban warga negara yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Nah, kita lihat satu persatu hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini terdapat di dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi. Sekarang kita lihat pasal 28. Pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, dari pasal 28A ini dapat dilihat hak warga negara adalah hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Sekarang kita lihat pasal 28B ayat 1. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Nah, dari pasal 28B ayat 1 ini memberikan hak kepada warga negara untuk berkeluarga, melangsungkan perkawinan yang sah. Oke, sekarang kita lihat berikutnya pasal 28C ayat 1 dan pasal 28C ayat yang kedua. Ayat yang pertama, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap warga negara dia punya hak untuk melangsungkan kehidupannya, tumbuh dan berkembang sesuai dengan
kepentingan yang diinginkannya. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya untuk kesejahteraan hidup manusia. Itu pasal 28C ayat yang pertama. Kemudian kita lihat pasal 28C ayat kedua. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, sekarang kita lihat pasal 28D ayat 1. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Ya, adalah pasal 28I ayat 1. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak dipaksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oke, sekarang berikutnya adalah kewajiban. Kalau tadi kita membahas mengenai hak, sekarang adalah kewajiban warga negara yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama kita lihat ada kewajiban warga negara pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Juga terdapat pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembangunan. Nah, sekarang kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 45 ada pasal-pasal khusus yang mengatur tentang hak asasi manusia, yaitu terdapat di dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28C. Nah, kita lihat yang pertama. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Ini terdapat pada pasal 28J ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Kemudian pada pasal 28J ayat 2 ya, di mana setiap warga negara wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat